Saudara jelang Rakernas PDI Perjuangan Jumat mendatang, DPP PDI Perjuangan hari ini menggelar keterangan resmi soal apa saja yang nantinya akan dibahas, termasuk apakah PDI Perjuangan akan mengumumkan posisinya di dalam atau di luar pemerintahan. Hal ini dijelaskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan. Hasto juga menyebut sejumlah agenda dibahas termasuk soal strategi pemenangan di Pilkada. Hasto juga menjelaskan dalam Rakernas juga akan mendengarkan suara DPC dan DPD soal posisi partai. Apakah akan berada di luar atau di dalam pemerintahan. Lebih lengkap apa saja yang dibahas dalam Rakernas PDI Perjuangan Jumat mendatang kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Putu Trisnanda yang sudah bersiap di kantor DPP PDI Perjuangan. Putu, jadi sudah sejauh mana persiapannya dan kemudian ada bocoran nggak kira-kira posisi PDIP ini akan ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, Putu? Bukan PDI Perjuangan namanya kalau langsung blak-blakan begitu saja ya, Medo dan juga saudara. Sebetulnya kalau lihat bagaimana sikapnya bicara soal politik, tentu bukan hanya dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari gerak-gerik politiknya begitu. Belakangan ini pasca coblosan 14 Februari, kemudian juga putusan MK, sebetulnya PDI Perjuangan ini sudah lantang begitu menyuarakan bagaimana ada kecaman-kecaman ataupun juga kritik yang cukup pedas terhadap pemerintah, khususnya terkait dengan proses yang sedang berjalan di KPU ataupun juga di Mahkamah Konstitusi. Apalagi kemarin pada saat di MK ini juga ditunjukkan ada 3 hakim yang disenting, ini juga disoroti betul oleh PDI Perjuangan. Tapi sampai dengan hari ini belum juga disampaikan apakah kemudian PDI Perjuangan ini sudah memutuskan sikap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh jagoannya Ganjar Pranowo yang kemarin berkontestasi, ini sudah menyebut begitu, mendeklarasikan sejak awal bahwa tidak akan menerima tawaran dan tidak akan bergabung bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tadi kalau melihat bagaimana jalannya konferensi pers yang dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua DPP yang juga merupakan steering komite dari Rakernas 5 PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, ini disampaikan bahwa dalam Rakernas ini akan ada forum di mana PDI Perjuangan akan mendengarkan suara arus bawah. Lebih lengkapnya sebelum saya menjelaskan apa maksudnya, berikut pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam Rakernas akan juga didengarkan suara arus bawah yang disampaikan oleh DPC maupun DPD partai. Dan suara arus bawah itu akan didengarkan oleh PDI Perjuangan sehingga terkait sikap politik partai, termasuk bagaimana di dalam mensikapi pemerintahan yang akan datang, tentunya harus dilakukan dengan mendengarkan seluruh elemen-elemen partai yang hadir di dalam rapat kerja nasional kelima tersebut. Api Merapen, api abadi Merapen ini sudah dibawa jauh-jauh begitu ya untuk kemudian nanti dibawa ke Ancol dan ditunjukkan pada saat Rakernas. Rancangan acara juga sudah disusun bagaimana tadi disampaikan, ada BIMTEK, kemudian ada pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, kemudian juga ada acara tadi forum mengenai mendengarkan bagaimana suara-suara dari bawah, baik itu terkait dengan sikap partai ataupun juga terkait dengan pilkada di tingkat gubernur, wali kota dan juga lainnya di semua provinsi. Ini sudah disusun. Nah, pertanyaannya adalah yang selanjutnya, lantas apakah Presiden Joko Widodo ini diundang? Nah, karena kalau kita lihat begitu ya, sampai dengan hari ini hubungan antara Jokowi dan keluarga dan juga PDI Perjuangan ini nampaknya semakin jauh. Bagaimana kemudian kemarin sempat disampaikan tidak akan mengundang Presiden, tapi kemudian diperhalus oleh Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPP bahwa ya memang belum diundang, tapi kalau tadi berdasarkan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, PDIP hanya akan mengundang pihak-pihak yang menggunakan atau juga mengikuti prinsip menegakkan demokrasi dan juga lagi-lagi mengutip bagaimana adanya anak haram konstitusi, yakni Gibran Rakabuming Raka yang diklaim oleh PDI Perjuangan sebagai salah satu cacat demokrasi yang terjadi pada Pilpres kemarin. Jadi kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari ataupun juga membaca bagaimana pernyataan dari Hasto Kristianto, nampaknya Presiden Joko Widodo ini
betul-betul tidak akan hadir dalam Rakernas. Dan ini merupakan momentum pertama kali bagaimana Presiden Joko Widodo ini tidak hadir di kegiatan penting dari PDI Perjuangan yang merupakan partai Jokowi sebelum saat ini tidak memiliki partai apapun. Dan juga yang kemudian menarik adalah sikap partai. Meskipun ini masih akan menunggu bagaimana pernyataan kemudian aspirasi dari bawah, tapi tentu saja banyak pihak yang kemudian berharap bahwa akan ada pengawas dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau memang salah satunya adalah PDI Perjuangan, harapannya nanti PDI Perjuangan ini sebagai pihak yang di luar pemerintahan, bukan hanya berada di luar tetapi juga menyampaikan kritik-kritik yang tepat agar pemerintahan ini bisa berjalan dan proses demokrasi ini juga bisa berjalan dengan baik. Medop, kita saksikan bagaimana nanti Rakernas di akhir pekan ini yang akan berjalan dan kejutan apa yang disiapkan oleh PDI Perjuangan. Oke, baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan. Terima kasih Putu.